Ya, sekarang kita akan membahas tentang solusi dari exercise 1 yang memakai list atau release. Jadi yang diminta itu adalah seperti ini tampilannya. Jadi user bisa menginputkan nilai berkali-kali memakai tombol save exam mark. Kemudian kalau user klik on create report, maka akan muncul tampilan yang isinya kira-kira adalah jumlah nilai yang sudah diinput, rata-rata nilainya berapa, kemudian berapakah nilai yang di bawah rata-rata, lalu nilai tertinggi dan terendah. Mari kita lihat solusinya. Nah, jadi mula-mula kita lihat bagian desainnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada tampilan seperti yang diminta. Ada text box, ada 2 button, dan ada list box untuk menampilkan hasilnya. Nah, sekarang kita lihat button yang pertama untuk menyimpan exam mark. Ya, ini adalah code yang ada di dalamnya. Tapi sebelum melihat button ini, kita lihat dulu di manakah list yang akan kita isi data. List itu ternyata ada di sini ya, di atas sendiri. Bukan paling atas, tetapi di paling atas di dalamnya public partial class form exam mark .2 form ini ya. Tepatnya dia di atas. Kalau kita lihat ada kelompok-kelompok ini kita sebut fungsi atau metode ya. Ada macam-macam fungsi atau metode. Nah, dia ada di atas semua fungsi lainnya. Karena dia dibutuhkan ada di atas ini karena nanti dia akan dipakai untuk satu form. Jadi dia dibutuhkan berkali-kali untuk satu form dan tidak boleh diganti ya, karena datanya setiap kali diklik diinputkan di sini. Kalau ini saya pindah ya, kalau ini saya pindah, misalnya seperti ini, saya masukkan ke button save. Nah, artinya apa? Dia baru dibuat kalau ada orang klik di button ini. Jadi yang terjadi adalah waktu ada orang klik di button ini, ada satu list baru. Tapi list itu akan lenyap setelah selesai. Nanti kalau ada orang klik lagi, ada list baru lagi. Jadi list ini isinya selalu ada cuma satu data, ya kan? Ini berbeda dengan exercise sebelumnya yang memakai array. Kenapa? Karena waktu di array itu text box-nya langsung ada 7. 7-7-nya dimasukkan ke array tersebut, maka array-nya ada di sini nggak apa-apa. Tetapi ini kan mengisi datanya itu berkali-kali tergantung apa? Tergantung kalau usernya klik. Nah, jadi kalau setiap kali user klik, baru dibuat listnya, terus diisikan satu data, keluar dari sini sudah hilang listnya. Data yang diisi juga hilang. Nanti kalau klik yang kedua, datanya cuma satu, walaupun kita nganggapnya sudah ada 2. Nah, ini seringkali adalah error yang bukan error ya, programnya jalan terus nanti Anda merasa, loh saya sudah nginput sampai 10 kali, tapi yang muncul kok cuma yang terakhir ya. Ya, karena datamu hilang semua, begitu keluar dari button ini hilang ya. Nah, jadi untuk soal exercise ini, datanya harus ditaruh di atas. Apalagi kalau kamu lihat nanti, kita membutuhkan list ini bukan cuma di satu tombol, tapi di 2 tombol ya. Jadi nama list exam mark ini munculnya bukan cuma di sini aja, bukan cuma di kelompok sini, tetapi di kelompok yang bawahnya juga. Nah, karena dia dipakai di banyak tempat, maka harus diciptakannya di atas ya. Nah, sekarang kita lihat yang button save. Isinya apa? Button save ini isinya sebenarnya hanya
menambahkan ke list. Jadi isinya sederhana saja, cuma 3 baris. Anda tinggal menambahkan ke dalamnya list. Kalau Anda mau menyingkatnya menjadi 1 baris ya, ini kan kalau di sini kita masukkan ke variabel xmark, lalu xmark-nya kita masukkan ke list ya. Kalau Anda mau menyingkat menjadi 1 baris bisa, list kita itu kan isinya integer ya tadi waktu diciptakan. List int list xmark namanya kan. Nah, kalau Anda mau menyingkat ini bisa diisi dengan langsung int.parse ya. Seperti ini. Oke. Ini tidak perlu ya. Nah, kalau Anda mau menyingkatnya seperti ini juga boleh. Tapi kalau Anda mau menyimpannya dulu di dalam satu variabel baru dimasukkan juga boleh. Dua-duanya cukup enak dibaca. Nah, kemudian xmark ini teksnya, text box-nya itu dibersihkan ya. Jadi supaya orang yang ngisi nilai berikutnya enak. Sudah kosong. Kalau enggak kan dia harus pencet delete dulu. Itu isi dari button save.click. Nah, sekarang yang kedua yang harus kita buat programnya adalah report. Report itu ditulis di sini ya, create report. Jadi saya double klik di create report, masuk ke button report click. Button report ini akan mengisi list box dengan macam-macam laporan. Jadi saya clear dulu ya list box-nya. Dihapus dulu isinya dengan listboxresult.items.clear. Kalau sudah, saya tampilkan ada berapa nilai yang sudah tersimpan. Kita nggak usah bingung kalau kita memakai list ya. Karena list itu bisa dihitung berapa data yang sudah disimpan. Jadi kita tinggal menulis listboxresult.items.add. Ini untuk menambah tulisan di list box ya, menambah 1 baris di list box. Number of mark save, terus jumlah datanya diperoleh dari nama list.count. Ya, jadi nama list.count itu akan menunjukkan jumlah datanya ada berapa. Ini sangat memudahkan kita untuk menghitung. Berikutnya yang akan ditampilkan adalah rata-rata semua nilai. Untuk itu kita harus melihat lagi semua nilai listnya, lalu ditotal dulu. Setelah ditotal, dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk mentotal berarti saya butuh satu variabel total kan. Di sini kita buat integer total mark sama dengan 0. Setelah itu, mulai dari data pertama sampai habis. Nah, ada 2 cara untuk melakukan ini ya. Anda bisa pakai for seperti ini, tetapi sebenarnya kalau memakai list ada cara yang lebih langsung, yaitu kita bisa memakai for each ya. For each integer, kita sebut satu datanya itu mark ya, in list xmark. Nah, jadi ada 2 cara untuk mengambil satu data atau mengambil semua data dari
suatu list. Kita bisa memakai for mulai 0 sampai count-nya, atau kita bisa langsung memakai for each. Jadi yang bawah ini saya blok dulu, tidak kita pakai. Cara yang lebih dianjurkan itu adalah memakai for each ya. Sama dengan waktu Python dulu, sebenarnya Anda bisa memakai for each, tetapi bisa juga memakai for integer i satu persatu seperti ini. Nah, kalau sudah memakai list, sebenarnya list atau array list for each ini dimungkinkan. Nah, isinya for each ini apa? Menambahkan mark yang baru dengan ini ya, menambahkan mark yang baru ke dalam total ya. Jadi ini saya ubah menjadi langsung mark. Nah, ini kan lebih pendek daripada kalau kita memakai for tadi, di mana kita harus akses nama listnya, lalu kurung siku indeksnya. Di sini kita sudah nggak usah lihat indeksnya lagi, karena mark ini akan isinya mulai dari yang paling depan sampai paling belakang di list ini. Tinggal ditambahkan ke dalam total mark. Nah, itu adalah untuk menghitung totalnya, total dari semua nilai. Total dari semua nilai itu, kalau dibagi dengan jumlahnya, nah jumlahnya tadi dapat dari list.count ya. Kalau dibagi dengan jumlahnya, itu akan menghasilkan rata-rata. Sekali lagi, karena total mark ini integer, lalu count-nya ini juga integer, nanti hasilnya kurang valid, maka diubah dulu salah satunya menjadi double. Nah, di sini ada dalam kurung double ini ya. Ini kan diletakkan di depannya total mark. Maka berarti sementara total mark ini akan jadi double dulu, supaya hasilnya ini tidak dibulatkan ya. Kalau Anda mau mengganti double-nya ini boleh saja ada di belakang. Artinya count ini yang hasilnya didabelkan dulu ya. Anda boleh melakukan yang manapun. Salah satu pokoknya dijadikan double. Kemudian hasilnya disimpan, ini adalah hasil average-nya. Nah, kemudian hasilnya ini dimasukkan ke list box result. Diberi judul average of all marks. Itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dan keempat, yang ketiga menampilkan semua di bawah rata-rata, dan yang keempat itu menampilkan yang tertinggi dan terendah. Nah, sekarang yang ketiga menampilkan semua ada berapa nilai di bawah rata-rata ya. Kita perlu menghitung semua nilai di bawah rata-rata. Jadi kita sediakan variabel untuk menghitungnya. Jumlahnya mula-mula adalah 0. Karena kita belum tahu ada berapa yang di bawah rata-rata, nanti variabel ini kalau kita ketemu yang di bawah rata-rata, kita tambah 1. Demikian seterusnya. Nah, maka sekali lagi, kita tidak harus memakai for seperti ini. Ini akan saya ubah menjadi for each, tapi ini tidak akan saya hapus supaya Anda bisa melihat bahwa ini juga benar, tetapi bukan cara yang dianjurkan ya. Jadi, coba kita copy for each ini. Ya. Jadi untuk setiap nilai di list XMark, tadi kita kan sudah tahu ya nilai rata-ratanya berapa ya. Jadi kita bisa cek jika mark itu lebih kecil daripada average mark, maka
count below average-nya kita plus. Ya, kita tambah 1. Karena ini code untuk if-nya itu cuma 1 baris aja, maka saya sebenarnya boleh tidak memakai kurung kurawal. Tetapi kalau Anda masih bingung, boleh juga memakai kurung kurawal. Nah, Anda lihat program ini lebih enak dibaca ya daripada yang bawah yang memakai for i mulai 0 sampai count. Ya, karena dengan memakai for each otomatis kita kan sudah ambil mark 1 demi 1. Kalau sudah, kita tampilkan count below average-nya di list box results dengan memakai list box results items add. Oke, itu untuk yang nomor 3. Nomor 4, kita akan menghitung nilai tertinggi dan terendah. Mula-mula ya, untuk nilai tertinggi dan terendah berarti kita harus punya 2 variabel yang menyatakan nilai terendah dan tertinggi. Nah, mula-mula yang nilai terendah itu harus kita isi dengan nilai yang tinggi sekali, sedangkan nilai yang tertinggi harus kita isi dengan nilai yang rendah sekali. Misalnya, nilai terendah kita bisa isi dengan integer.maxValue, itu artinya nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh integer ya. Sedangkan nilai terendah kita bisa isi 0 atau kalau mau lebih yakin lagi kita isi min 1. Karena kan nilai nggak mungkin negatif gitu ya. Oke. Kemudian kita dapat melihat satu persatu apakah nilainya itu lebih tinggi dari tertinggi. Sekali lagi, ini saya akan menggantinya dengan memakai for each ya. Jadi nanti akan kita lihat kalau memakai for each seperti apa. Nah, sama dengan yang tadi, for each integer mark in list exam mark ya. Isinya cukup mirip. Jadi saya akan copy dulu. Tetapi kita tidak perlu menyebutkan nama listnya lagi kalau seperti ini. Kalau memakai for each, kita tinggal ganti dengan mark ya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan list dan indeksnya lagi karena otomatis kalau for each itu datanya sudah diambil satu-satu dan diberi nama mark. Nah, jadi kalau dibaca lebih enak ya. Lebih ringkas, lebih pendek juga. Nah, isinya apa? For each integer mark in list exam mark. Isinya adalah jika mark lebih besar dari yang tertinggi, ya kalau dia lebih tinggi dari yang tertinggi, maka dia pasti tertinggi lah. Maka highest mark-nya diganti sama dengan mark. Ya, kalau saya menyebut diri saya itu nilainya paling tinggi. Berapa nilai saya? 90. Lalu ada orang lain yang ditanya, nilaimu berapa? 100. 100 lebih tinggi dari 90. Maka berarti yang tertinggi ganti kan jadi 100. Jadi highest mark-nya harus ganti sama dengan mark. Lalu kita tanya juga, apakah mark ini lebih rendah dari yang terendah? Kalau lebih rendah dari yang terendah, maka yang terendah yang harus ganti. Nah, ini jangan memakai else ya. Jangan memakai else atau else if di sini. Karena pertama jangan pakai else. Karena kalau dia tidak lebih tinggi dari yang tertinggi, itu kan tidak otomatis dia lebih rendah dari yang terendah. Jadi pakai else itu nggak cocok. Nah, juga kalau pakai else itu maksudnya seperti ini gitu ya. Ini salah. Atau ini tidak boleh juga ditambah menjadi else if.
Karena apa? Kalau else if itu berarti jika ini jawabannya true, ini tidak akan dijalankan ya. Kan nggak apa, kalau dia tertinggi nggak mungkin terendah. Nah, ingat, ini pemeriksaannya satu demi satu kan. Kalau misalnya bilangan yang pertama, ya, misalnya data yang pertama itu 70. 70 lebih tinggi dari yang tertinggi nggak? Jawabannya pasti ya kan? Padahal 70 itu juga pasti yang lebih rendah dari terendah kan? Seharusnya dia juga akan mengganti nilai terendah. Tapi kalau kita ada else if-nya, maka nilai terendahnya nanti salah ya. Jadi saya ulangi lagi contohnya. Nilai tertinggi ini anggap aja 20 sekian juta gitu ya. Sorry, nilai terendahnya 20 sekian juta. Nilai tertingginya min 1 sekarang posisinya. Terus kemudian data pertama itu 70 misalnya ya. Mark yang pertama 70. Kalau misalnya ini ada else-nya, maka yang terjadi adalah begini. Apakah 70 lebih tinggi dari 20 juta? Sorry, lebih tinggi dari min 1 ya. Jawabannya ya, ya kan? Sehingga nilai tertingginya ganti menjadi 70 kan. Nah, kalau ini ada else-nya, maka if ini pasti nggak akan pernah dijalankan ya. Sehingga nilai terendahnya tidak berubah ya. Padahal nilai terendahnya sekarang itu 20 sekian juta. Padahal sudah ada angka 70 yang masuk. Jadi kan aneh ya, angka 70 ini seharusnya juga jadi terendah. Dia jadi tertinggi, secara bersamaan juga jadi yang terendah. Karena ini baru ada satu data. Kalau data pertama pasti jadi tertinggi dan terendah. Nah, karena itu else-nya nggak dipakai ya. Jadi ini if dan if. Oke, itu kemudian hasilnya tinggal ditampilkan. Sorry. Hasilnya tinggal ditampilkan di list box results. Jadi tampilkan highest mark dan lowest mark. Oke, itu adalah exercise yang satu. Silakan Anda coba sendiri exercise yang kedua.